mahasiswa, kembali lagi di Baper, bahas dunia perkuliahan. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman dari prodi lain dan fakultas dari Universitas Jember. Dengan aku, Neza Ayu Sukma, dan aku, Octavia Putri Nabila. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita hari ini. Halo sobat mahasiswa. Nah, di depan aku sama Neza nih sudah kedatangan narasumber kami hari ini, yaitu dari mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Mungkin bisa perkenalan dulu untuk kakak-kakak yang ada di sini nih, satu persatu dulu nih. Oke, baik, di sini perkenalkan, nama aku Salwa Fida Alia dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Untuk selanjutnya, dan aku Nuramelul Faturahma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk kakak yang selanjutnya nih. Baik, perkenalkan, saya Dwi Anggi Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tadi kan kita nih sudah tahu nih nama-nama dari kakak-kakak cantik di depan aku sama Neza ini. Nah, sekarang gak afdol kalau kita nggak apa, Kak Neza? kita pengen tahu kira-kira kakak-kakak ini tuh berasal dari daerah mana aja gitu. Oke, kalau aku sendiri ya, aku dari Banyuwangi, itu lebih tepatnya ada di Kecamatan Sempu. Oh, asalnya Kak Salwa ini dari kota Gandrung, Gandrung, teman-teman. Yuk, selanjutnya untuk Kak Amel. Oke, aku sendiri dari Jember ya, Warlok. Tepatnya ada di Kecamatan Balo. Oke, baik, lumayan jauh ya teman-teman warlocknya ini dari Universitas Jember. Oke, untuk selanjutnya Kak Anggi nih. Selanjutnya saya ini dari Lumajang, tepatnya di Kecamatan Pasirian. Oh gitu. Oke, wah berarti itu tiga kakak-kakak ini itu daerahnya itu berasal dari daerah yang berbeda-beda ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa di Universitas Jember itu tidak hanya orang-orang Jember saja, tapi itu banyak sekali dari daerah-daerah lain. Nah, mungkin nih teman-teman di rumah pengen tahu kira-kira kalau mau ke Banyuwangi atau mau ke Jember atau Lumajang dan sebagainya itu kira-kira itu harus ke destinasi apa aja dan kira-kira ada nggak sih kuliner yang wajib dicoba gitu? Mungkin bisa langsung aja Kak. Oke, kalau di Banyuwangi itu ya mungkin kalian udah tahu lah ya, udah familiar banget nih sama destinasi yang ada di Banyuwangi. Itu banyak banget, ada yang di gunung, ada di pantai, di sungai-sungai juga. Itu banyak banget. Yang terkenal itu juga di Pulau Merah itu terkenal banget sama sunsetnya. Terus ada di Gunung Ijen itu juga terkenal banget. Ijen itu ya Betul, Kak. iya. Itu terkenal banget sama blue fire-nya kan ya. Iya. Nah, kemudian untuk makanannya itu emang agak sedikit aneh ya. Soalnya kayak perpaduan dua makanan itu disatukan, kayak rujak soto, terus kemudian Aku pernah dengar iya betul, ada ayam pedas itu Kak, itu kalau nggak salah di Kecamatan Genteng ya kalau iya nggak itu salah. terkenal banget. Iya dan itu enak legend banget. Iya, Aku pernah betul. cobain guys, soalnya aku juga kebetulan tuh satu daerah sama Salwa ini gitu. Mungkin selanjutnya Oke, kalau di Jember sendiri tuh banyak ya wisata-wisata, ada pantai juga ada, perkebunan. Kalau pantai itu yang terkenal itu di sini Pantai Papuma Kak, pantai pasir putih itu. Nah, kalau untuk perkebunan teh, yaitu yang ada di itu Gambir ya. Gunung Gambir ya Kak. Ya. Aku emang sering lihat sih Kak kalau Gunung Gambir itu biasanya tuh ada di sosial media gitu tuh cukup ramai dikunjungi memang. Ya. Aku juga pernah tuh Kak main-main di Papuma dan itu pantai menurutku indah dan Betul, iya. Ada lagi itu namanya Pantai Tohok, tahu nggak? Nah, itu yang lagi viral di TikTok kan Nah, Kak ya. betul. Teman-teman ya Iya. pernah lihat seliweran itu di TikToknya itu Pantai Love. Nah, itu ada di Jember. Itu berarti emang pantainya tuh pesisirnya bentuknya love atau gimana tuh Kak? Aku belum pernah kesana Iya. soalnya. Pesisirnya bentuknya
semuanya loh. Oh gitu, wah menarik banget ya. Mungkin teman-teman yang di rumah kalau udah pernah ke sana boleh nih komen-komen di bawah gimana sih experience-nya kalau ke Teluk Love atau ke tempat wisata lain yang ada di Jember dan juga Banyuwangi. Mungkin selanjutnya yang dari Lumajang nih gimana? Kalau dari Lumajang itu wisatanya air terjun Kak, air terjun Tumpak Sewu. Itu viral banget. Nah terus untuk gunung itu Gunung Bromo. Di Gunung Bromo itu banyak sekali danaunya, ada Danau Ranu Kumbolo, Ranu Legulo, sama Ranu Pani. Tapi yang paling viral itu Ranu Kumbolonya yang dekat sama Semerunya itu Kak. Emang bagus banget sih kalau gunung-gunung di Lumajang itu. Di Ranu Kumbolo itu aku pengen banget sih Kak ke sana. Cuman bagus banget. belum kesampean gitu sih. Iya. Oke, jadi kita udah tahu ya sekarang kalau misalnya kalian teman-teman yang di rumah pengen liburan ke daerah-daerah kakak ini, bisa tuh rekomendasi tadi itu bisa jadi rujukan. Oke, lanjut kita masuk ke topik utama kita nih Kak Okta. Kita bakal tanya-tanya seputar kehidupan mahasiswa Semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Nah, kakak-kakak ini kan sudah semester 3 nih ya. Kira-kira nih Kak, kan semester 3 itu kan masa transisi awal-awal nih dari semester 1 tidak terlalu sibuk, semester 2 agak sibuk. Nah, semester 3 ini kan sepertinya sibuk sekali nih Kak. Gimana kira-kira kakak-kakak ini mengatur strategi, mengatur waktu agar setiap harinya itu tidak keteteran Iya, dalam betul. tugas-tugas dan juga kehidupan betul. berorganisasi. ya betul sekali. Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Amel nih. Iya. Bagaimana Kak? Oke, tentunya untuk semester 3 harus kita atur waktu ya Kak ya. Dimana tugas-tugas sudah mulai menumpuk banyak ya. Iya begitu. Oh, berarti Kak Amel ini tidak ikut organisasi atau Kebetulan UKM? tidak, kebetulan tidak. Kupu-kupu Hanya fokus ya, Kak? betul. Kupu-kupu. Hanya fokus untuk kuliah aja. Oh, iya. Oh, tapi kalau boleh tahu nih Kak, kan misal habis kuliah itu biasanya tuh kakaknya itu kesibukannya ngapain aja selain langsung pulang ke rumah? Misalnya kan kalau mungkin nggak ikut organisasi, bisa ikut kayak apa kepanitiaan kayak gitu-gitu, ikut nggak Kak? Kebetulan kemarin itu ikut ya Kak, kepanitiaan itu Ormabas. Oh, Orimaba. Orimaba tuh kayak gimana Kak? Kepanitiaan Bisa seperti dijelaskan, apa? Kak? Iya, biar teman-teman yang di rumah tuh tahu. Orimaba itu apa ya? Aku sebenarnya pernah sedikit dengar ya. Ya. Kalau Orimaba itu sebenarnya seperti ospek gitu. Nah, apa? betul, iya. Oh, jadi jurusan sih, Kak. Oh, spek jurusan. Oh, jadi jurusan dari kakak-kakak ini. Iya, Oh, betul. gitu-gitu. Oke. Nah, oke. itu kalau kita bisa tahu nih Kak, itu kira-kira berlangsungnya berapa lama untuk Orimaba sendiri? 3 minggu ya, tapi itu dilaksanakan di setiap hari Sabtu saja Kak. Gitu. Nah, kira-kira selama Amel ini menghandle Orimaba itu gimana sih caranya biar tugas-tugasnya itu tetap terselesaikan dan juga job desk yang ada di Orimaba itu tuh bisa tetap terlaksana gitu. Gimana tuh Kak kira-kira? Ya itu tadi Kak, harus pinter-pinter ya, atur waktu mana harus ngerjain tugas kuliah, mana ngurus kepanitiaan. Oh, gitu. Berarti tetap harus saling koordinasi sama teman-teman yang ada di kepanitiaan itu ya Kak. Gimana ngatur jadwal rapatnya, terus kapan harus kerja kelompok kalau ada tugas gitu-gitu. Oke. Intinya itu dari Kak Amel harus pintar-pintar mengatur waktu teman-teman Benar, agar tidak benar. keteteran. Untuk selanjutnya nih, aku mungkin akan tanya kepada ketiga narasumber kita ini, kira-kira di semester 3 ini mata kuliah yang seperti apa yang membuat kalian itu berpikir, oh jadi seperti ini ya ternyata PBSI ini. Iya, bener banget. Aku juga pengen tahu tuh Kak. Yuk, mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Salwa deh. Kalau dari aku sendiri ya mungkin itu sih kayak yang menggambarkan PBSI banget itu kayak dari matkul apresiasi proses sama puisi gitu ya, kayak gimana ya, itu kan lingkupnya itu sastra banget, itu kayak menggambarkan PBSI banget. Kalau menurutku itu sih. Mungkin kalau dari kakak-kakak yang lain mungkin ada Kalau aku ya, bayanganku sewaktu aku mau ngambil jurusan PBSI
itu aku kira cuma mempelajari bahasa-bahasa aja seperti kayak di SMA ya, bahasa teks deskriptif seperti itu. Ternyata setelah saya sudah masuk di jurusan PBSI, ternyata lebih ke sastranya Kak. Jadi lebih kompleks gitu ya Kak, selain belajar bahasa, sastranya itu juga dipelajari lebih dalam lagi Dalam seperti banget itu. sih, Kak. Namanya aja pendidikan bahasa Iya, sastra Indonesia. Iya sih, benar-benar. Untuk Kak Anggi nih, menurut Kak Anggi bagaimana? Untuk saya sendiri, kalau dulu saya waktu mau masuk di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu, saya pikir yang dipelajari itu cuma bahasanya saja, terus membuat puisi, membuat cerpen itu. Ternyata di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri ada pelajaran mata kuliah statistik, yaitu menghitung. Karena kan saya masuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kan nggak untuk menghindari matematika. Ternyata di pendidikan bahasa itu ada juga. Tapi itu menghitung itu juga sangat penting, Penting ya Kak ya. juga. Berarti Iya, ya. iya, benar-benar. Nah, aku mau tanya nih, tadi Salwa sempat mention apresiasi prosa dan juga apresiasi puisi. Kira-kira itu tuh matkul yang seperti apa sih dan proyeknya itu seperti apa gitu? Kalau dari apresiasi puisi ya, itu kita itu untuk tugasnya itu kita disuruh untuk menganalisis puisinya. Ya, Kemudian oke. itu kita disuruh untuk proyeknya sendiri itu kita disuruh untuk musikalisasi puisi. Oh, musikalisasi gitu. puisi. Iya. Itu berarti kayak seperti puisi dimusikkan, Dilakukan, Oh, iya, nyanyikan. seperti itu, iya. Kalau boleh tahu ngambil puisi apa nih Kak? Waktu itu Kakak? Puisi Sabda Wanita. Oh, Sabda Wanita. Oke, oke, oke. Terus kalau apresiasi prosa sendiri kayak gimana Kak? Nah, kalau apresiasi proses sama, kurang lebih sama ya sama apresiasi puisi itu menganalisis dari proses tersebut kayak cerpen, novel seperti itu. Nah, kemudian untuk proyeknya sendiri itu kalau apresiasi prosa itu membuat cerpen, Kak. Oh, membuat cerpen. Gimana? Kira-kira udah progresnya udah sampai mana nih Kak? Cerpen yang Kakak buat? Apakah udah selesai kah Belum atau sih. Untuk saat ini belum ya. gitu. Mungkin masih on the way ya. Iya, On the way. Oke, Iya. oke. On progress ya, masih Iya. on progress. Oke. Nah, oke. Jadi aku sekarang juga pengen nanya lagi nih. Kira-kira kalau dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada nggak sih yang bikin kalian itu berkesan gitu, entah selama beliau mengajar atau pernah ada momen-momen tertentu gitu yang mungkin bikin kalian tuh sampai sekarang tuh masih berkesan gitu. Mungkin boleh dijawab mulai dari Anggi atau teman-teman yang lain, silakan. Kalau dari saya yang paling berkesan itu Bu Anita ya, dari mata kuliah sintaksis. Itu beliau ngajarnya itu asik, terus juga ada tebak-tebakannya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa jawab itu kita deg-degan, tapi walaupun deg-degan itu kita jadi paham karena beliau kalau mengajar itu detail banget, terus dijelaskan gini. Jadi itu yang membuat kita paham. Oh gitu. Jadi emang cara mengajarnya itu asik dan kalau dikasih tebak-tebakan gitu kita nggak boleh ngantuk gitu ya Kak Iya, jadinya, betul. supaya bisa jawab terus gitu. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada nggak sih yang kayak gitu juga? Kalau aku ada sih ya, dosennya itu lebih ke suka bercanda ya. Oh, humoris jadinya ya. Iya. Iya, oke. Kebetulan beliau itu sudah prof, namanya Oh. Prof Sukatman. Oh, Prof Sukatman. Nah, Iya. Beliau kalau ngajar itu iya sering-sering bercanda sama teman gitu. Oh, jadi setiap ngajar itu sambil diselingi sama bercanda-bercanda gitu ya Kak. Jadi asik ya tentunya. Kalau Salwa apakah sama kayak teman-teman atau mungkin ada nih dosen lain yang mungkin juga menurut Salwa itu berkesan? Kalau dari saya sendiri ya, itu Bu Ino sama Bu Fitri. Oh, gitu. Itu mungkin gimana ya, kayak mereka itu membuat gimana ya, kayak memotivasi saya gitu iya. loh. Gimana kayak beliau itu memberikan kayak cerita-cerita kayak gimana mereka dulu Iya, gitu kan. iya, benar. Jadi saya itu termotivasi sama jadinya. beliau begitu sih. Karena mungkin ini ya sangat-sangat inspiratif Ya, untuk betul. kita sebagai seorang mahasiswa, terutama yang mungkin akan menjadi seorang pendidik nantinya seperti itu. Oke, baik, mungkin bisa dilanjut Kak pertanyaan selanjutnya. Oke
Oke teman-teman, di sini kan tadi sudah Kak Neza bertanya-tanya, mengulik nih. Nah selanjutnya ini pertanyaan yang sangat menurut aku nih sangat penting sekali, karena aku ingin tanya nih untuk kakak-kakak ini ya, kira-kira di semester 3 ini kakak-kakak ini tipe orang yang kalau mendapatkan tugas itu nyicil atau sistem kebut semalam atau biasa yang anak Indonesia itu SKS. Kak mungkin bisa dulu dari Kak Salwa dulu nih mungkin. Kalau dari aku sendiri ya, itu lihat dari tugasnya terlebih dahulu sih ya. Itu kemungkinan ini sulit apa enggak. Kalau kemungkinan sulit itu bakal nyicil dulu. Kalau semisal enggak ya sistem. Oke. Tapi nih Kak, kira-kira nyicilnya itu sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, atau malah 3 hari sebelumnya nih Kak kira-kira? Kalau niatnya itu seminggu sebelumnya ya, cuman eksekusinya agak sulit sih Kak. Saya bagi waktunya itu agak sulit juga. Mungkin untuk Kak Amel sendiri bisa Kak dijawab. Oke, kalau aku sendiri kan nggak mengikuti organisasian, tapi aku juga kalau dapat tugas itu sesuai mood. Kadang juga nyicil, kadang sistem kebut semalam gitu. Tapi seringnya sih SKS ya, sistem kebut semalam. Mungkin sibuk sekali nih ya Kak Amel ya. Emang paling enak itu SKS kan, soalnya Iya, betul, terpacu betul. sama waktunya juga nih, Iya, terpacu betul, sama betul. deadline kayaknya. Kayak setiap mahasiswa tuh aku pernah dengar mahasiswa tuh bilang kalau sistem kebut semalam itu otak rasanya encer banget, semua Iya, inspirasi iya, iya. datang seketika Iya, gitu benar, ya, benar. benar-benar. Mungkin untuk Kak Anggi nih. Sama kalau saya sendiri ya, karena Sama gimana tuh Kak maksudnya? sama-sama kalau misalkan moodnya mau ngerjain nyicil ya nyicil, kalau gitu. enggak ya sistem kebut semalam. Berarti harus ngumpulin mood dulu ya kalau Betul. mau ngerjain tugas. Niatnya Kak. Oh iya, iya. Tapi kira-kira moodnya itu lebih banyak ke nyicil atau sistem kebut SKS semalam? Kak. Oh gitu ya. Jadi Jadi apa? teman-teman PBS ini seneng banget ya sama SKS, SKS betul. kayaknya. Sama sih sebenarnya sama saya juga. Sebenarnya memang sibuk-sibuk sekali BS ini ya teman-teman ya. Gak apa-apa, yang penting tidak deadline akhir deadline. Iya, yang penting nggak terlambat lah Iya, ya. betul. Nah, tadi aku sempat dengar kalau Kak Amel ini tuh nggak ikut organisasi. Kalau Kak Andi sendiri mungkin ada organisasi kah yang diikutin? Kalau aku sendiri enggak ya, Oh, karena enggak. emang mau fokus ke kuliahnya aja. Oke, kalau Salwa mungkin ada nggak sih organisasi yang diikutin gitu? Kalau dari saya sendiri sih ada ya, itu dari UKM Unif. Oh gitu. Iya itu. Oke, karena Kak Salwa ini ada pengalaman organisasi ya, aku mau tanya terkait hal tersebut. Jadi pengalaman organisasi itu yang seperti apa yang mungkin bikin Kak Salwa tuh jadi kayak gini kehidupan kampus yang sebenarnya itu gitu, mungkin bisa dijawab Kak. Mungkin itu sih Kak, sibuknya prokeran itu, kayak Oh. prokernya itu gak berhenti gitu Kak, jadi kayak capek banget, apalagi diiringi sama tugas juga ya, itu kayak ya Allah kok gini banget gitu ya, kayak kadang mikir kenapa sih aku ikut UKM, kayak capek banget gitu. Cuman dari situ juga aku belajar kayak memanage waktu, Iya, terus bener. kayak dari UKM juga aku belajar kayak gimana ya, caranya bertahan gitu loh, kayak kayak gimana ya Kak, digembur tugas, digembur UKM, Iya, prokeran, kayak kepanitiaan gitu-gitu, kayak gimana, itu meskipun capek cuman kayak Seru ya, kan? seru banget, apalagi seru, kalau seru. prokernya itu sukses. Iya betul sekali. Iya, benar-benar relate sih Kak, soalnya aku dan Okta sendiri juga beberapa kali ikut event-event organisasi seperti itu, dan emang capeknya itu kerasa banget, capek fisik dan juga capek batin ya Kak. Iya, betul sekali. Setuju. Iya, jadi itu emang harus benar-benar kuat-kuat mental gitu lah ya. Memang harus seorang yang kuat banget kalau mau memang mengikuti himpunan atau Iya, organisasi bener. semacamnya Gitu, seperti iya. itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Salwa ini kan aktif di UKM ya, terus Kak Amel dan Kak Anggi ini kan tidak, tetapi seperti yang sudah kita ketahui dari tadi teman-teman, kalau PBS itu lumayan sibuk ya, mulai dari tadi yang ospek jurusan tadi, terus ada beberapa tugas juga yang lumayan bikin keteteran. Nah, kira-kira nih untuk kakak-kakak, gimana solusi kakak ini untuk tetap menjaga kewarasan, entah itu nongkrong atau
liburan ke pantai atau kemana, atau bahkan mungkin kakaknya lebih memilih untuk membaca di perpustakaan? Mungkin bisa dijawab dari Kak Amel dulu nih. Oke, kalau aku sih lebih ke memanjakan diri ya kalau capek ya. Misalnya kayak jajan malam-malam di alun-alun itu kan sama gitu, seperti iya. memanjakan diri kan. Iya, gitu. benar. Terus aku lebih ke tidur sih Kak kalau Bener capek. banget sih. Iya. Berarti enggak untuk kayak nongkrong ke Enggak, kafe jarang 24 banget. jam gitu. Enggak, jarang enggak. banget. Iya, iya. Oke, untuk Kak Salwa sendiri bagaimana? Kalau dari aku sendiri ya, itu kalau capek aku pengen pulang. Pulang ke Banyuwangi Iya, maksudnya, ke Kak? Banyuwangi Wah, kayak iya, iya. Nge-recharge banget gitu kalau pulang ketemu orang tua, ketemu ketemu keluarga adik, gitu ya, ketemu Kak. gitu. Tapi enak juga ya teman-teman, karena rumahnya Kak Salwa ini kan cuma di Banyuwangi ya. Dari Jember itu hanya 2 jam dan naik kereta pun sampai. Jadi itu yang mungkin membuat Kak Salwa ingin pulang terus-terusan. Setahu aku tiket kereta ke Banyuwangi pun juga Iya, terjangkau iya, banget, iya, iya. benar-benar. Jadi itu bisa kalau mau bolak-balik ke sana pun nggak masalah kayaknya gitu. Terus untuk terakhir dari Kak Anggi nih, bagaimana Kak? Kalau aku sendiri keluar sama temen ya Kak ya. Aku Temen apa temen nih, Kak? temen kan, karena emang temen dari SMA. Oh gitu, oke. Itu aku keluar kayak ke alun-alun, kita beli jajan-jajan itu biar pikirannya itu fresh lagi. Pas lagi ya, benar. Jadi bisa kita ketahui ya teman-teman, kalau ketiga teman kita ini itu tuh memiliki kesibukan yang berbeda untuk menjaga kewarasannya. Kalau Kak Amel ini lebih ke tidur ya, kalau Kak Salwa ini lebih ke pulang kampung, dan Kak Anggi ini lebih ke nongkrong 24 jam bersama teman-temannya. Betul Oke, sekali. jadi aku mau lanjut nanya-nanya lagi terkait prodi PBSI. Nah, kan kalian nih di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kira-kira apa sih yang menurut kalian tuh bikin prodi kalian tuh beda atau ada ciri khas tersendiri gitu dari prodi-prodi lain? Apakah mungkin dari fokus tugas-tugasnya, atau mungkin proyek-proyek yang ada di PBSI gitu mungkin berbedakah dari prodi-prodi yang lain? Ini deh Kak, kalau PBSI itu kan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan di FEB itu kan ada nih prodi sastra Indonesia. Nah, iya. itu kira-kira perbedaannya apa? Yang membedakan. Ya, kan sama-sama ada sastra Indonesianya tuh. Benar. Mungkin bisa dijelaskan Kak. Kalau menurut saya ya, pendidikan bahasa Indonesia sama sastra Sastra Indo Indonesia. itu beda banget. Soalnya bukannya beda banget, cuman kayak mungkin masih satu lingkup, cuman kalau di PBS itu kan ada pendidikannya juga. Jadi kita itu nggak mempelajari bahasa dan sastra aja, tapi kita mempelajari pendidikannya juga. Oh, berarti kayak pendidikan yang lebih ke bahasanya juga dijelaskan. Murninya dari sastra Indonesia itu iya. tadi kalau di FIB kan. Kalau di FEB sastranya Ya, sendiri. yang lebih mempelajari ke- bahasa dan sastranya saja, yang lebih mendalam lagi. Oke. Kalau kita itu diselingi sama pendidikan. Iya, juga. betul. Karena memang gini teman-teman, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini memang disiapkan untuk menjadi pendidik nantinya. Betul. Seperti itu ya. Oke. Iya. Kita lanjut ya. Kira-kira kalian sering gak sih ditanyain mungkin sama keluarga atau teman, kuliah PBSI kalian mau jadi guru ya? Gitu. Sering sih, kalau aku sering ya. Terus aku jawabnya tuh gini, kayak enggak kok, enggak cuma jadi guru, jadi talent juga bisa Gitu, iya. Mungkin ada jawaban-jawaban lain yang biasanya kalau ditanyain kayak gitu. Kalau dari aku sendiri iya, kalau aku masuk di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini memang mau jadi guru, karena ini kan keinginan orang tua juga. Oh, iya, Bapak iya. sama ibu kan maunya aku jadi guru. Oh iya, berarti benar-benar mengabdi kepada orang tua ya teman-teman ya. Benar sekali. Untuk Kak Salwa nih bagaimana? Kalau dari aku sendiri sih ya sering juga ditanyain kenapa kok masuk PBSI gitu. Sebenarnya pengen ya sebenarnya jadi guru itu. Cuman kalau melihat peluang sekarang kan gimana ya, kayak perubahan generasi. Dari kan sekarang itu guru-guru mungkin banyak yang pensiun. Sudah Nah, jadi pensiun. kita itu sebagai generasi baru itu bisa masuk ke
generasi yang yang sudah pensiun, iya, menggantikan gitu loh. menggantikan, Iya, iya, gitu. iya. Jadi regenerasi ke yang anak-anak lebih muda lagi Iya, gitu ya. gitu. Oke. Jadi peluangnya lebih besar gitu sih. Benar. Nah, tadi kan kita sudah mengulik-ulik nih teman-teman isi dari semester 3, isi dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini seperti apa. Selanjutnya nih, mungkin aku ingin tanya ke kakak kira-kira tips dan trik apa yang bisa dilakukan untuk maba mungkin ya, supaya bisa survive di BBS ini, terutama di semester-semester yang akan berjalan selanjutnya nih Kak. Mungkin bisa dari Kak Amel dulu. Untuk aku tipsnya itu apa ya kak? Gak ada tips sih, aku cuma mau bilang semangat itu aja. Yang penting jaga kewarasan ya mungkin ya. Iya benar-benar. Untuk Kak, dari Kak Salwa bagaimana? Mungkin tipsnya ya untuk masuk ke semester 2 ini mungkin jangan banyak-banyak ikut organisasi aja gitu ternyata ya. Iya. Agar gimana ya, saya kalau banyak-banyak ikut organisasi bingung banget untuk memanage waktu. Tapi kalau misal kalian memang mampu dan mungkin ingin mencoba ya tidak apa-apa teman-teman, Iya. coba saja. Kan itu juga menambah pengalaman ya kak. Iya. Tapi kalau misal kalian mikir pengen tapi kok takut capek, jangan banyak-banyak, satu saja dicoba dulu nggak apa-apa. Yuk untuk Kak Anggi bagaimana? Kalau dari aku sendiri sama dengan Kak Salwa ya, karena jangan terlalu muluk-muluk ikut banyak organisasi, karena kan kita di dunia perkuliahan itu harus pinter-pinter ngatur waktunya, terus juga tujuannya jangan lupa di kuliah itu mau gimana gitu. Jadi ini ya mungkin boleh ikut organisasi, tapi mungkin kalau memang teman-teman ngerasa bakalan capek, mungkin ikut 1 atau 2 aja itu udah cukup banget teman-teman. Namun setiap organisasi itu tentunya teman-teman juga harus fokus menjalaninya, seperti itu. Harus benar-benar emang jiwa dan passion kalian itu emang harus di situ gitu. Kalau enggak ya sama aja ya kan, nanti capek gitu. Iya, keteteran juga, dan pasti nanti kalian juga yang kewalahan, kalian juga yang capek dan ngeluh kok banyak sekali ini tugas-tugasnya, banyak sekali yang harus dikerjakan seperti itu. Baik. Nah oke, jadi itu tadi ya, kita nggak kerasa nih, kita udah hampir 25 menit atau hampir sudah ini. udah lama banget ya kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini. Aku dan Okta di sini mau ngucapin terima kasih banyak karena teman-teman udah bersedia kita tanya-tanyain tentang kehidupan bermahasiswa ini, seperti itu. Nah mungkin teman-teman bisa request selanjutnya kita harus undang kakak-kakak dari prodi mana nih gitu. Benar, Supaya request di kolom komentar ya teman-teman. bisa komen-komen di bawah ya. Oke. Tunggu segmen baper selanjutnya. Oke, Bye bye.